Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Putu Prima Wahyutama Sutaya. NIM saya 2111 4290. Saya dari kelas 21 IF 07. Hari ini saya akan mempresentasikan apa itu hardware. Hardware itu adalah bagian dari komputer yang memiliki bentuk fisik. Misalnya itu adalah monitor, keyboard, mouse, CPU, hard disk, printer, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, maksud dari hardware yaitu adalah komponen komputer yang bisa Anda lihat dan Anda pegang. Pada prinsipnya, komputer merupakan suatu rangkaian sistem yang terdiri dari software, hardware, dan brainware. Ada 4 bagian hardware, yaitu input device atau perangkat masukan, processing device, perangkat pemrosesan data, output device atau perangkat keluaran, dan storage device yang bisa disebut juga perangkat penyimpanan. Yang pertama itu ada input device atau perangkat masukan. Input device itu adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan di perangkat penampil ataupun output device. Contoh input device itu ada keyboard, mouse, dan scanner. Nah, keyboard ini jenis hardware-nya yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang kedua ini ada mouse, merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang ketiga ini ada scanner. Scanner ini berguna untuk mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Selanjutnya, kita akan membicarakan apa itu processing device atau perangkat pemrosesan data adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengelola data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses terdiri dari beberapa komponen perangkat keras komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Contoh processing device itu ada motherboard, prosesor, RAM, VGA, sound card, dan network card. Nah, motherboard itu merupakan papan sirkuit yang menjadi tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya. Prosesor itu adalah berperan sebagai otak komputer yang jadi pusat setiap operasi dalam komputer. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara dan menentukan kecepatan akses data. VGA atau juga Video Graphic Array berfungsi memproses data grafis pada komputer. Sound card bertugas dalam memproses data audio sehingga komputer bisa merekam atau mengeluarkan suara. Network card, sebuah kartu berupa panel sirkuit yang menyediakan soket untuk label jaringan. Output device adalah perangkat yang akan menampilkan output pada Anda. Output yang dihasilkan bisa berupa data digital maupun dokumen fisik. Monitor merupakan salah satu output device yang paling utama. Tanpa adanya monitor, Anda tidak akan bisa melihat dan mengoperasikan program komputer. Monitor monitor akan menampilkan output dalam bentuk tampilan digital. Output device yang bisa menghasilkan output fisik itu adalah printer. Nah, selain itu, masih ada beberapa contoh output device lainnya. Misalnya itu ada monitor, printer, proyektor LCD. Nah, monitor ini adalah merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Yang kedua, ini ada printer. Salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Yang ketiga, ini ada proyektor LCD. Perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer.
Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Storage device. Storage device ini merupakan salah satu perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Storage device sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada primary storage dan secondary storage. Primary storage ini digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengelolaan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage itu adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak bisa memiliki kapasitas yang besar dan mampu diakses langsung oleh CPU dan hanya bisa menyimpan data sementara sebelum nantinya akan disimpan secara permanen di secondary storage. Contoh primary storage itu ada RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sementara untuk membantu prosesor dalam mengelola data. Karena hard disk belum bisa menangani secara langsung dalam mengelola data di prosesor. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. ROM ini merupakan memori yang menyimpan data dan hanya bisa dibaca oleh pengisi ROM sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke secondary storage. Secondary storage atau penyimpan sekunder adalah media penyimpanan data hasil olahan dari komputer atau CPU. Storage ini juga akan menyediakan berbagai jenis data yang nantinya akan diolah oleh primary storage. Ciri dari penyimpanan sekunder ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, dan lain sebagainya. Contoh dari secondary storage itu ada hard disk dan CD atau DVD-ROM. Hard disk merupakan media data penyimpanan yang digunakan dalam perangkat komputer dalam menyimpan data. Selanjutnya itu ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD dan memburning data ke dalam CD dan DVD. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi dua menurut tipenya, yaitu ada ATA atau ID dan SC-SI. Yang paling mendasari dari perbedaan tersebut adalah kecepatannya. Kalau ATA itu memiliki kecepatan hingga 100 hingga 133 Mbps, sedangkan SCSI memiliki kecepatan kira-kira 150 Mbps. Selanjutnya ini ada peripheral. Peripheral atau perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Nah, salah satu contohnya itu adalah modem. Modem ini di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, ini ada beberapa contohnya peripheral itu, yaitu ada LAN card, TV tuner, modem, printer, scanner, headphone, dan Bluetooth. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan sekian, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kali. Om Santi 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 Om.